Halo guys, apa kabarnya? Semoga kalian sehat selalu. Di video kali ini gue akan merangkum alur film yang berjudul The Legend of Muay Thai Nine Sastra yang dirilis pada tahun 2018. Menceritakan tentang perjuangan seorang pria bernama Ot dalam memenuhi harapan terakhir ayahnya untuk merebut kembali kota Rantep yang dikuasai kerajaan Yaksa bangsa raksasa. Demi menjalankan misinya tersebut, Ot berlatih Muay Thai agar dapat mengantarkan senjata suci Nine Sastra pada Pangeran Rantep. Lantas bagaimanakah kisah selanjutnya? Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan kisah seorang pria yang dikejar oleh monster dari kerajaan Yaksa sambil mengendong bayi laki-laki. Di sana nampak para monster itu mau mengambil senjata pusaka Nine Sastra yang dicuri oleh pria tersebut. Pria itu pun terus melawan sambil menyeberangi jembatan menuju pasukannya yang sedang menunggu. Namun sayangnya pasukan itu diserang oleh para monster dan jembatan itu pun harus terputus yang membuat pria itu beserta bayinya jatuh ke dalam pusaran angin. Hal itu membuat pasukan Yaksa gagal mendapatkan senjata pusaka tersebut. Scene lalu beralih pada sebuah legenda kerajaan Melate yang dibangun dengan Muay Thai dan juga senjata tajam. Selama ratusan tahun rakyat hidup dengan damai. Hingga suatu hari muncul seorang raja Yaksa yang bernama Deha Yaksa yang memerintahkan pasukannya menyerang kerajaan. Semua keluarga raja dipenjara dan dikurung oleh Deha Yaksa. Akibat peristiwa itu rakyat Melate hidup dalam kesengsaraan. Hingga muncullah sebuah ramalan di mana akan ada seorang pendekar Muay Thai yang akan membangun kembali kerajaan Melate. Mengetahui hal itu, Deha Yaksa memerintahkan pasukannya untuk menutup semua perguruan Muay Thai, menangkap bayi laki-laki yang lahir dan menyita semua senjata. Namun mantan pejabat Melate datang menyusup ke istana dan mencuri senjata pusaka Nine Sastra. Kembali pada masa sekarang, nampak bayi dan pria tersebut berhasil selamat. Mereka yang terdampar di pantai lalu ditemukan oleh seorang kakek. Singkat cerita, bayi itu pun menjadi seorang remaja bernama Ot dan tinggal di sebuah desa kecil. Setiap harinya ia pun selalu membantu kakek itu dan berlatih Muay Thai. Namun sayangnya hasil latihan Ot tidak ada kemajuan. Hingga pada malam harinya Ot terbangun karena mimpi buruk. Kemudian pria itu yang sekarang menjadi ayah angkat Ot memberitahu tentang kebenaran yang terjadi dan menunjukkan senjata pusaka Nine Sastra. Senjata itu memiliki kekuatan menyatu dengan Muay Thai. Jika seseorang bisa menggunakannya, maka ia akan bisa menyelamatkan kerajaan Melate dari tangan Deha Yaksa. Pada saat ayah Ot berhasil mencuri senjata, ia lalu bertemu dengan orang tua kandung Ot yang sedang dikejar oleh pasukan kerajaan Deha Yaksa. Demi menyelamatkan Ot, mereka lalu berkorban. Jadi orang dalam mimpi Ot itu adalah orang tuanya. Ayah Ot pun lalu berusaha kabur hingga akhirnya selamat. Meskipun akhirnya ia harus lumpuh setengah badan karena terjatuh dari jurang. Maka dari itu ayah Ot ingin ia menggantikan dirinya untuk menyelesaikan misi tersebut bersama pejuang Melate lainnya. Ia pun harus bisa membawa dan memberikan senjata Nine Sastra pada Pangeran Melate yang ada di penjara bawah tanah. Namun saat ini Ot harus berlatih lebih keras lagi agar dapat menjalankan misi tersebut. Keesokan harinya Ot kembali berlatih bersama sang kakek. Melihat Ot yang sangat bersemangat dalam latihan, sang kakek lalu membawa Ot ke sebuah gua untuk mempelajari semua jurus Muay Thai. Ot terus berlatih dengan keras hingga membuatnya menjadi semakin kuat. Kembali ke ayah Ot, nampak ia mendapat balasan pesan dari temannya di Melate. Tak lama kemudian temannya datang dan mereka pun mengobrol. Saat itu tanpa sengaja Ot mendengar percakapan mereka, di mana mereka harus secepatnya menjalankan misi. Namun ayah Ot merasa jika Ot masih belum siap menggantikannya bertarung. Kemudian pria itu pun meminta senjata pusaka Nine Sastra.
Namun ayah Ot tidak mau menyerahkannya. Sementara itu Ot yang sedang bersama sang kakek mengungkapkan kesedihannya nih. Ia merasa jika hidupnya sudah dipersiapkan untuk pertempuran dan ia pun tidak punya pilihan lain. Namun tak lama kemudian mereka pun melihat teman ayahnya sedang mengendap-endap. Saat dihampiri nampak ia sedang memegang petasan dan menembakkannya ke langit untuk memberi tanda. Dan ternyata tanda itu diberikan kepada musuh mereka. Setelah itu kerajaan Yaksa pun melemparkan pasukan monster mereka untuk menyerang desa. Melihat hal itu Ot berlari ke rumah untuk menyelamatkan ayahnya. Untuk pertama kalinya Ot pun bisa mempraktekkan jurus Muay Thai yang selama ini ia pelajari untuk melawan para monster. Hingga akhirnya mereka pun terkepung. Ternyata pria itu sudah mengkhianati ayah Ot dan sudah bersekutu dengan Deha Yaksa. Di sana mereka menginginkan senjata pusaka Nan Sastra. Namun ayah Ot tidak mau menyerahkannya. Di tengah pertempuran itu tiba-tiba datang Black Jagger yang merupakan anak buah Deha Yaksa datang menyerang ayah Ot. Mengetahui dirinya tidak akan selamat, ia pun memberikan senjata pusaka Nan Sastra pada Ot dan menyuruhnya pergi. Sementara dirinya dan sang kakek akan berjuang melawan Black Jagger. Walaupun berat, Ot harus pergi meninggalkan desanya yang sudah terbakar. Ot yang sudah berada di tempat taman lalu kembali mengingat masa kecil bersama sang ayah dan juga kakeknya. Di sana ia pun bertekad untuk menjalankan misi dari ayahnya. Sementara di tempat lain Deha Yaksa memerintahkan Black Jagger untuk membawa senjata pusaka Nan Sastra kembali dan membunuh Ot. Di sisi lain, Ot yang masuk ke kota menanyakan kepada para warga di sana jalan menuju kota Rantep, namun tidak ada seorang pun yang memberitahukannya karena kota itu dikuasai oleh Deha Yaksa. Saat sedang berjalan nampak Ot diikuti oleh seseorang dan mencuri senjata pusaka yang dibawanya. Ternyata senjata pusaka itu dicuri oleh seekor monyet merah. Saat sedang mengejar monyet itu nampak pria bertubuh merah datang dan membawanya naik ke atas kapal terbang. Ot yang ikut naik pun lalu menyusup masuk. Di sana ia bertemu dengan pria bertubuh merah bernama Marata dan monyet merah bernama Fata. Ternyata mereka bertiga sama-sama sedang diburu oleh Deha Yaksa. Mereka bertiga yang sama-sama menyusup ke kapal itu pun ketahuan oleh para monster pasukan Yaksa. Hal itu membuat mereka bekerja sama untuk melawan para monster. Di saat yang bersamaan Ot bertemu dengan gadis yang sedang dikurung bernama Ziolan. Mereka pun terus bertempur hingga ke dek atas kapal. Saat keadaan semakin memanas, tiba-tiba muncullah Ziolan dan memanggil elang serta kapal perompak yang dari tadi bersembunyi di balik awan. Ternyata mereka datang untuk menyelamatkan para tawanan di kapal monster tersebut. Saat Ziolan berhasil mengalahkan para monster di sana, tiba-tiba keluar monster yang lebih besar melawannya. Di sana Ot, Marata, dan Fata berhasil naik ke kapal perompak lainnya. Ot yang melihat Ziolan melawan monster besar itu sendirian lalu memutuskan untuk kembali ke kapal itu. Kemudian Ot membantu Ziolan melawan monster tersebut. Namun sayangnya monster itu terlalu kuat untuk mereka. Saat Ot sedang benar-benar terpojok, tiba-tiba senjata pusaka Nan Sastra yang dipegang Fata bersinar dan menyatu ke tubuh Ot. Hal itu membuat Ot semakin kuat dan akhirnya berhasil melumpuhkan monster besar tersebut.
Namun setelah itu Odd pingsan dan dibawa ke atas kapal perompak Siolan. Singkat cerita, Odd, Marata, dan Fata saat ini berada di kapal bajak laut Siolan dan dikurung. Setelah melihat apa yang terjadi, Marata akhirnya mengetahui kalau Odd sudah berhasil menguasai kekuatan Muay Thai dan mengetahui kekuatan senjata Nine Shastra. Ia pun menjelaskan jika kekuatan Muay Thai dapat memanggil senjata pusaka Nine Shastra, namun tidak sembarang orang yang dapat menggunakan senjata tersebut. Hanya orang yang memiliki sifat baik dan tidak egoislah yang dapat menggunakannya. Maka dari itulah saat Odd sedang mencoba untuk menolong Siolan, senjata pusaka itu terpanggil untuk membantu Odd. Mendengar hal itu, Odd menjadi heran bagaimana Marata bisa menjadi pengkhianat Deha Yaksa. Marata pun lalu menjelaskan jika dulunya ia adalah seorang jenderal, namun ia dijebak dan diasingkan hingga bertemu dengan Fata yang merupakan pangeran dari keluarga Raja Monyet. Kemudian Odd mengatakan jika ia memiliki misi untuk menyelamatkan kerajaan Melate. Mendengar misi mereka sama, Marata dan Fata akhirnya mau membantu Odd dalam menjalankan misinya. Tak lama kemudian, Siolan yang dari tadi menguping pun mengajukan diri untuk ikut bekerja sama dengan mereka karena ia ingin menyelamatkan kakaknya yang dipenjara. Bahkan ia pun mengembalikan senjata pusaka Nine Shastra kepada Odd. Di sisi lain, penyihir kerajaan Yaksa sedang menyiapkan sebuah ritual yang akan diadakan 5 hari lagi, yaitu saat malam tahun ular. Penyihir itu pun meminta Deha Yaksa menggunakan nyawa para tahanan keluarga kerajaan sebagai tumbal untuk dipersembahkan pada Dewa Api, agar Deha Yaksa semakin kuat. Mendengar hal itu, Deha Yaksa yang percaya diri berkata bahwa ia sudah kuat. Bahkan senjata pusaka Nine Shastra pun tidak akan mampu menandinginya. Kemudian pangeran dari kerajaan Melate bangkit dan mengatakan jika ia bersedia berkorban agar dapat menyelamatkan para tahanan lainnya. Di tempat lain nampak Siolan yang sedang memainkan kecapi, dihampiri oleh Odd. Di sana mereka sedang berbincang, tiba-tiba muncul sosok naga hitam yang dinaiki Black Jagger menyerang kapal mereka. Pasukan Black Jagger pun merobek layar kapal hingga membuat kapal mereka hampir terjatuh. Para monster itu pun naik ke kapal dan menyerang para bajak laut Siolan. Saat pertempuran terjadi, Siolan berusaha untuk mengendalikan kapal. Di sisi lain, Fata dan Marata pun ikut melawan naga hitam. Sementara Odd melawan Black Jagger dan berhasil merebut senjata pusaka itu kembali dari tangan Black Jagger. Namun naga hitam menjatuhkan kapal mereka hingga menjadi hancur. Lalu Black Jagger menghampiri Odd dan menyampaikan bahwa ia ingin membalas dendam pada manusia yang telah memperlakukan sukunya dengan sangat kejam. Ia pun lalu menunjukkan tubuhnya yang dipenuhi luka akibat manusia. Ia pun lalu menusuk Odd hingga membuat kesakitan dan berteriak. Hal itu membuat senjata pusaka Nine Shastra kembali menempel pada tubuhnya dan melawan Black Jagger tanpa henti. Namun saat Odd mau membunuhnya, ia tersadar dan menahan emosinya. Ia lalu mengatakan jika pertempuran ini harus dihentikan. Odd bahkan membantu Black Jagger yang terluka naik ke atas naga hitamnya dan mengatakan agar Black Jagger bisa memulai hidup baru dengan baik. Melihat kebaikan Odd, Black Jagger lalu memberitahu rencana Deha Yaksa padanya, di mana 3 hari lagi para tahanan yang lahir di tahun ular akan dibunuh sebagai persembahan. Ia pun lalu meminta Odd menyelamatkan para tahanan secepat mungkin. Setelah itu Black Jagger pun pergi. Sementara para kru kapal bajak laut bekerja sama untuk memperbaiki kapal. Namun karena perbaikan kapal membutuhkan waktu yang lama, Odd memutuskan untuk pergi berjalan kaki melewati terowongan rahasia menuju kota Rantep. Akhirnya mereka berempat pun bersiap untuk memulai misi mereka.
Mereka menempuh perjalanan panjang dengan berjalan kaki hingga pada hari kedua mereka sampai di terowongan rahasia yang pernah diceritakan oleh ayah Oth. Kemudian mereka pun masuk ke dalam sana menuju kerajaan Melate. Di sisi lain terlihat Pangeran Melate yang akan dieksekusi pertama. Sementara Oth dan yang lainnya sudah sampai dan sedang menyamar menjadi tahanan agar bisa masuk ke dalam. Mereka pun lalu melihat Pangeran Melate yang digantung untuk dieksekusi nih. Namun mereka tidak melihat rekayasa di sana. Kemudian pria teman ayah Oth menghampirinya dan mengenali tato pada tubuhnya. Pertempuran itu pun akhirnya terjadi. Di tengah pertempuran itu Oth mencoba untuk menyelamatkan pangeran. Saat Oth berhasil menyelamatkan pangeran, para tahanan yang lainnya diam karena terkena sihir. Setelah itu Oth pun menyerahkan senjata pusaka Nine Sastra pada pangeran. Namun ternyata semua itu hanyalah tipuan dan jebakan Dehayaksa yang menyamar menjadi pangeran. Begitupun dengan para monster yang ternyata menyamar sebagai tahanan. Namun yang ada malah dirinya yang tertangkap. Setelah kejadian itu terungkaplah jika Maratha adalah adik dari Dehayaksa. Setelah semua orang tertangkap, senjata pusaka Nine Sastra pun dibakar. Ternyata Maratha mengkhianati mereka untuk menyelamatkan kekasihnya yang sedang ditahan. Namun setelah itu Dehayaksa meminta Maratha untuk membunuh Oth jika tidak ingin kekasihnya dibunuh. Akan tetapi Maratha tidak mau lagi membunuh siapapun. Hal itu lantas membuat Dehayaksa membunuh kekasihnya Maratha yang seorang manusia di hadapannya. Hal itu sontak membuat Maratha semakin marah dan memutus hubungan dengan kakaknya. Dehayaksa yang murka lalu menyerang Maratha tanpa henti. Oth yang teringat perkataan ayahnya jika ia harus percaya diri akan kemenangan, membuat Oth tidak tinggal diam. Ia pun lalu berjalan dengan kaki terantai baja menghampiri senjata pusaka yang sudah terbakar. Saat Dehayaksa sedang menghampiri Oth, tiba-tiba ia diserang oleh Black Jagger dan memutus rantai Oth. Setelah itu Oth mengambil senjata pusaka Nine Sastra dan menantang Dehayaksa. Akan tetapi Oth malah terbunuh dengan pukulan Dehayaksa. Bahkan senjata pusaka itu pun ikut hancur. Melihat hal itu, Fatah dan Xiaolan menjadi sedih dan merasa jika tidak ada harapan lagi untuk mereka. Namun di saat itu penyihir mendekati Oth dan melihat jika senjata itu membangkitkan Oth kembali, yang membuat semua orang menjadi kaget. Melihat hal itu, Dehayaksa kembali menyerang Oth dan pertempuran itu pun terjadi. Dalam pertempuran kali ini, Dehayaksa mengeluarkan kekuatan mematikannya menggunakan api. Namun kekuatan itu bisa ditandingi oleh kekuatan Oth saat ini. Ia pun lalu menyerang Dehayaksa. Tak ingin kalah, Dehayaksa pun berubah menjadi raksasa. Namun Oth tidak takut dan terus melawan Dehayaksa. Hingga akhirnya ia berhasil mengalahkan Dehayaksa hingga memancarkan cahaya kemenangan. Cahaya itu pun menjadi pertanda jika kekuatan jahat telah hilang dan kerajaan Melate telah kembali. Singkat cerita, Oth berhasil menyelesaikan misinya. Setelah kejadian itu, kerajaan Melate kembali damai dan Dehayaksa masuk penjara di bawah tanah.
Setelah itu Maratha menggantikan kedudukan raja dan membantu membangun kembali kampung rakyat Melate. Di akhir film nampak Odd sedang menikmati indahnya lautan sambil bermain musik. Namun tiba-tiba terdengar suara Ziolan yang ternyata menghampiri Odd dengan kapal terbangnya. Hal itu tentu membuat Odd menjadi senang karena bisa kembali bertemu dengan Ziolan. Dan film pun tamat. Oke deh guys, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye.